Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurbi yaumal qiyamah wa man yasra ala muslimin yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu tariqan ila al-jannah wa ma yatama'a qawman fi baitin min dunillahi yatluna kitab Allahi wa tadarasuhu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa syarrul rahmah wa hafathum malaikatu dzakirun Allah fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yushrik bihi nasabu rawahu Muslim bi hadzal lafzi. Ini hadis panjang. Jadi kita ini kagum dengan ulama-ulama dulu. Mereka ulama-ulama dulu itu hafal Quran dan bukan hanya hafal Quran tapi paham isinya dan juga mengamalkannya. Samping itu lagi mereka hafal hadis yang panjang-panjang, bukan hanya hadis matan hadis lafaz hadis saja, bahkan perawi-perawinya pun mereka hafal siapa yang meriwayatkan dari ini sampai Muslim. Karena ulama-ulama hadis zaman dulu dan zaman sekarang kebanyakan tingkatnya itu wali Allah, sehingga mereka mudah. Kita contohnya jangan seperti Imam Nawawi radhiyallahu anhu yang banyak mengeluarkan hadis, dan juga ada hadis al-azkar, kitabnya berisi wirid-wiridan seperti wirid kita yang amalkan di Al-Falah ini kebanyakan dari riwayat kitab Imam Nawawi, berasal dari hadis Nabi dicampur dengan Imam Ghazali yang banyak kita amalkan di Masjid Al-Falah. Artinya bukan buat-buat sendiri, ada dasarnya semua. Panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Dikirakan dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Abi Hurairah, sebenarnya asal namanya Abdurrahman. Dipanggil Abi Hurairah karena sahabat ini suka melihara kucing. Kucingnya banyak. Dipanggil Abi Hurairah, bapaknya kucing kecil. Asal katanya Hirun itu kucing. Hurairah kucing kecil, bapak kecil. Itu bahasa. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW. Qala, bersabda Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurbi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin kurbatan satu kesempitan min kurbi dunya, dari beberapa kesempitan kesukaran di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah, maka Allah akan melapangkan juga kepadanya satu kesempitan kesukaran dari beberapa kesukaran kesempitan pada hari kiamat. Nah, kalau orang sempit, orang sukar banyak, yang lapang tidak belum begitu banyak. Tapi seandainya, contohnya kesempit kesukaran, sudah susah, orang yang motor jatuh, luka, tak dapat dia kita tolong, ya. Tapi dengan syarat kita niatkan ibadah karena Allah, maka satu kesempitan itu akan ibadah Allah. Satu kurbatan kerugian kiamat, suatu kesukaran di hari kiamat. Kita bayangkan bagaimana kesukaran kesempitan di hari kiamat. Karena apa? Contohnya aja, setelah yang orang ahli kubur jenazah mayat, ketika sang kakak itu mereka bingung bangun. Setelah itu dan mereka merasa takut semua, kemudian digiring sama malaikat untuk berkumpul, namanya Yosha dikubur ke mahsyar, di padang mahsyar. Sampai di sana itu kan sudah diceritakan bahwa di padang mahsyar, di tempat orang-orang yang digiring itu, keadaannya dinyatakan matahari jengkal dari kepala, ada hancur lebur matahari kepala. Perumpamaan sebenarnya. Kemudian panasnya udah tidak terkira-kira, sehingga mereka banjir, peluhnya keluar terus, sehingga ada yang sampai ke kaki, ada sampai ke lutut, ada sampai ke pinggang, ada sampai ke dada, ada sampai leher. Itu menurut amal mereka, peluhnya itu keluar. Nah, itu kesukaran. Sekarang begini, ada salah satu kesukaran, kemudian nanti dia hisab, catatan ada terus di dalam catatan perbuatan kita, pasti tetap ada, tidak akan hapus. Yang perbuatan jahat dihapus dengan perbuatan baik itu. Nah, salah satu yang melepaskan itu, contoh kita ada perbuatan jahat, sudah sempat taubat, mati, itu tak ada diminta pertanggungjawaban. Kemudian kita lepaskan orang mungkin dengan hati ikhlas di dunia ini tanpa tak usah diceritakan, kalau tidak aku nolong tak ada lagi, itu tidak boleh, hilang pahalanya. Diamkan kita buat bekal di akhirat. Kalau tidak ada aku nolong dia itu dosa, tak boleh gitu. Rugilah di dunia, nantilah di akhirat kita ambilnya. Karena begitu kan, contohnya lagi di akhirat itu kan semua makhluk itu kesukaran, sampai Nabi juga mintakan selamatnya, semoga selamat. Dan mereka itu orang-orang manusia itu lari semua ke Nabi minta tolong. Utamakan dia Adam, ya tolong kami beri syafaat kami. Tapi Adam, saya tidak bisa, saya pun bingung.
Kenapa? Saya dulu pernah punya dosa. Tidak dosa. Apa dosanya? Makan buah kuldi. Karena Nabi Adam itu kan dilarang dengan makan buah itu. Tapi kita makan, dia berdosa. Walaupun dia pernah Allah, nah melanggar. Terus kemudian lagi datanglah kepada Nabi Nuh, dan tolong kata Nabi Nuh ulul azmi kan. Benar, wah saya pun tidak mampu. Sebab apa? Saya pernah salah. Apa salahnya? Ketika banjir besar, kan salah seorang anaknya itu yang bernama Kan'an tidak mau naik kapal, kan? Ya bunayya arkam ma'ana, kata Nabi Nuh, wahai anakku, naiklah bersama kami naik kapal. Tapi anaknya tidak mau. Tidak ya, katanya, saya mau naik ke atas bukit yang tinggi. Kata Nabi Nuh, kau tidak akan bisa melepas nazar Allah. Tiba-tiba dihantam gelombang tenggelam. Nah, waktu tenggelam itulah Nabi Nuh memohon kepada ya Allah, itu keluarga saya kenapa dimatikan? Langsung Allah menegur Nabi Nuh itu, wahai Nabi, itu bukan keluarga kamu, karena dia sudah keluarga kamu karena dia tidak mengamalkan amal yang tidak baik, amal yang ghairu salih, itu amal yang tidak baik. Nah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh itu menyesal, menangis sampai sujudnya 100 tahun. Nabi Nuh kena tegur Allah sampai rumput tumbuh karena air matanya nangis terus 100 tahun. Maka yang dipanggil Nuh, nontonnya yang mudah nangis. Nah, itu ceritanya. Itu pun merasa salah dengan Allah karena adab istilahnya. Adab pada Allah. Kenapa ditanyakan masalah itu? Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak dapat, saya juga punya salah. Apa Nabi Ibrahim salahnya? Dia pernah bohong. Ketika kan waktu zaman Nabi Ibrahim Raja Namrud, dia itu kan bawa istri. Raja Namrud itu tidak boleh lihat perempuan cantik, langsung dia diambilnya jadi istrinya. Nah istri Nabi Ibrahim ini cantik. Akhirnya ke sana, ini siapa? Ditanya Namrud. Ini saudara saya. Kalau disebut ini istri saya, ambilnya. Nah dia kan dianggapnya bohong. Saudara itu maksudnya saudara seagama. Tapi Nabi Ibrahim sudah bersalah, bantu menyelamatkan siapa? Yang istrinya diambil Raja Namrud. Ini saudara saya. Itu dianggap salah. Jadi tidak dapat saya ngomong. Sampai Nabi Musa pun pernah juga salah, tidak mau apa. Nabi Musa kan minta kepada Allah supaya melihat wajah Allah. Dan tidak mampu sampai hancur gunung Sinai atau Tur Sinai itu. Nabi Musa memaksa Allah, kau tidak mampu melihat kubur. Seandainya kau mau coba lihat gunung bukit Sinai itu Sinai. Dilihatnya ketika Allah tajalla mau wujud, hancur lebur. Gunung itu rata dengan tanah dan Nabi Musa pingsan. Setelah sadar langsung mohon ampun kepada Allah. Nah, itu dia merasa salah banyak, ya. Akhirnya cari sampai ke Rasulullah. Rasul hanya Nabi kita yang dapat memberi syafaat. Itu dulu. Itu ceritanya, bukan main susah payahnya nanti. Jadi banyak amalan sebenarnya kita ini amalan tuh ya. Kalau di sini kata Rasulullah salah satu amalannya itu melapangkan orang yang sedang kesempitan, begitu Pak. Tapi mana kesalahan mukminin kurbatan min dunia. Contohnya lagi mudah-mudahan ya, kan baru-baru ini kan ada haul di rumahnya. Ramai. Seandainya Anda menolong ini, kemudian dia melepaskan kesusahan orang dilepaskannya dengan syaratnya karena Allah, insya Allah di akhirat juga akan dilepaskan. Apa aja modalnya walaupun namanya kecil. Ini sudah janji Nabi. Terus sambungannya, wa may yasara ala muhsinin yasarallahu alaihi dunya wal akhirah. Dan barang siapa memudahkan, menolong, mudah supaya orang mudah ala muhsinin, orang atas orang yang kesukaran,
yasarallahu alaihi fil akhirah, maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Nah, dalam urusan itu ada kan urusan yang banyak, apa namanya, salah satunya contohnya seperti kantor-kantor kan, urusan ini cari meja lain menjadi susah orang. Barang siapa memudahkan orang yang kesukaran, maka Allah akan memudahkannya juga di dunia dan akhirat. Bukannya hanya akhirat, dunia pun begitu. Namanya ibadah melalui makhluk Allah. Ibadah itu ibadah. Makanya kata orang sekarang meninggalkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Jadi ibadah banyak. Ada yang bilang, gimana ibadah terus dari pagi sampai malam, tidak kalah kemana-mana. Nah, jadi terlalu sempit di ibadah dikirnya sembahyang jadi. Dari pagi sampai malam banyak ibadah. Kalau baca sehari penuh, puasa pun ibadah dari pagi sampai sore. Memanglah, cuma tinggal cara-caranya aja. Ada yang modelnya ibadahnya berzikir, ya ibadah. Ada yang modelnya ibadahnya karena Allah, seperti tadi melepaskan orang kesukaran. Banyak. Kalau banjir, mudahkan orang. Tapi kita ini jangan lupa harus disebut karena Allah, biar ganjarannya besar. Alhamdulillah Ta'ala, bukan hanya supaya aja sholih faktor sholih salah kata asal katin lillahi ta'ala, bukan hanya lillahi ta'ala dalam sholat, semuanya begitu. Hanya dengan wudu lillahi ta'ala. Sebabnya kalau saya Allah Ta'ala kan tidak diterima. Seluruh perbuatan karena Allah Ta'ala maka jadi ibadah. Ya, wallahu fil auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah dan adun Allah itu dalam menolong, selalu berada dalam menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi Allah akan menolong kita selama kita mau menolong yang lain. Di sini tidak dibatasi itu, tapi kalau dikatakan akhir itu saudara itu maksudnya saudara muslim. Kan begini, dalam pertolongan itu kan begini, pertama menolong atau juga menjaga atau menghindari neraka. Pertama, kalau menolong itu keluarga dekat dulu, keluarga dekat, kemudian keluarga dekat, dan keluarga dekat, barulah yang berdekatan dengan tetangga, penjiran. Itu peraturannya. Tapi ada juga yang dihubungkan dengan perkhidmatan atau pengabdian, biasanya dia dengan guru. Karena hubungannya nanti karena yakinnya kepada guru, dia mendahulukan guru. Contoh saja seperti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu lebih mendahulukan Rasulullah daripada keluarganya, karena dia hanya kehidupannya untuk akhirat. Tapi bukan berarti meninggalkan keluarganya, tidak. Itu wajib tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi 'ilman, mencari ilmu, menempuh suatu perjalanan tujuannya mencari ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, ini kata Rasul, kita ini menempuh suatu jalan, tujuannya untuk ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan kepadanya, jalan menuju surga. Dan saya jawab, kalau kesini ini nih, terus terang ya, saya yakin begitu kesini. Begitu masjid apalah, tapi janganlah sampai terjadi dengan jangan tabrak orang dulu. Itu ya, itu dianggap mati syahid. Nah, itu mati syahid.
walaupun hanya ke masjid. Yang penting kan tarikan ilal jannah, Allah mudahkan menuju jalan surga. Itu kelebihannya itu. Apalagi kalau jauh-jauh jadinya mati syahid, masih syahid segalanya. Wa man yatama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazat an sakinah wa rahmah. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum, suatu kelompok orang dalam rumah dari rumah Allah, kita surau, salat, masjid, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca Al-Quran maksudnya dan mempelajarinya, saling mempelajarinya. Di sini ada malam apa itu? Enggak belajar tajwid Quran. Baca apalah misalnya malam apa itu sini? Asal sama illa nazarat alimus sakinah wa rahmah. Tidaklah berkumpul mereka kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan mereka diliputi oleh rahmat wa hafathumul malaikat dan malaikat mengelilingi mereka. Mengelilingi. Yang dikatakan yatadarasunahu mempelajarinya itu macam ada yang tafsirnya. Kalau yatluna membaca saja, mempelajari Al-Quran itu kan banyak tajwidnya, cara membacanya, adanya kan lagi irama lagunya yang namanya Quran, ada membaca ulumul Quran, ada namanya ulumul Quran, ilmu Quran itu ada sendiri, ada tafsir, ulumul tafsir bukan ilmu Quran, ada ilmunya sendiri. Contoh Al-Quran sebabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Kita ambil contoh qul huwallahu ahad Allahu samad, surah Al-Ikhlas. Kenapa ayat ini tuh surah ini turun kepada Rasulullah SAW? Karena dalam Al-Quran ini kan turun itu harus sebab-sebab sesuatu. Seperti surah Al-Ikhlas turunnya karena ada orang bertanya pada zaman jahiliyah dulu, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana Tuhanmu itu? Ada punya anak atau bagaimana? Nah, makanya Allah langsung jawabannya kepada Allah, qul huwallahu ahad, katakan Muhammad bahwa Allah itu Esa, Allahu samad, Allah tempat minta pertolongan, dan milik orang yurad, tidak beranak dan tidak beranakan, walam yakul lahu ahad, dan tidak ada yang menyerupai kepada satu pun. Udah jelas, makanya Allah kita, Tuhan kita tidak dapat dirupakan bagaimanapun. Seandainya merupakan bagaimana, asalnya dapat dirupakan Tuhan itu buat orang patung, bukan nanti sumpah. Jadi otak kita memang diciptakan bukan untuk memikirkan dan Allah. Tidak dapat. Kalau dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa satu pun, tidak ada yang serupa Allah, tidak dapat diumpamakan. Dan sedangkan kita membuat sesuatu kan banyak contoh, ada contohnya. Baru dibuat contoh orang buat membuat Tuhan hanya tahu seperti manusia, buat yang seperti manusia ya tak dibuat ini Tuhannya. Tidak akan pula dia membuat Tuhan seperti hewan, binatang. Yang dianggapnya paling bagus ciptanya Tuhan. Tuhannya apa? Manusia. Tidak kata seperti khayalan. Aturan kita tidak dapat diumpamakan apapun. Itu masalah Al-Quran. Selanjutnya, makanya ya, kalau ada orang coba-coba menerangkan Quran tapi dari segi terjemah, jangan percaya. Sebab yang bisa menafsir Quran itu pertama Rasulullah, kemudian ulama yang belajar Quran. Sebab Al-Quran itu cara membacanya aja kadang-kadang tidak sama. Seandainya katakan begini dalam surah Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, ada macam Maliki Yaumiddin. Kita tidak dapat menyalahkan orang itu kalau dia pandai, ya kan?
Maliki yaumiddin. Kita ada macam Maliki yaumiddin dengan syarat dia tidak ikut-ikut ya. Biar belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang baca ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Itu qiraat lain. Ada baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang baca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu ada memang bacaannya. Dan bukan buat-buat sendiri, tapi berasal dari Rasulullah semua. Diriwayatkan wailul maghdubi 'alaihim. Nah, ada riwayat dari Rasulullah baca begitu. Dan harus pahamlah. Contoh, ada yang baca dan kufuwan ahad baca kufaa, ada baca kufuan ahad, ada kufuwan ahad hanya 7 qiraat. Kalau diperluas tentang Al-Quran, Al-Quran kita namanya kitab suci, dijadikan apapun dapat. Wa orang malaikat. Jadi kalau orang ini dalam majelis ini jangan lupa bahwa situ ada malaikat yang berkumpul ya. Wa dzakarullahu fi, dan Allah menamai mereka yang berkumpul dalam rumah Allah ini, itu belajar Quran dan sebagainya. Allah sebut mereka timan indahu, golongan yang berada dekat di sisi Allah. Nah begitu. Jadi makanya malaikat itu dekat. Selanjutnya kata Allah, wa man bataha bi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang melambat-lambatkan, menunda-nunda amalnya, nanti ja. Contoh salat, tunda sampai habis terus bayang. Lam yusri' bihi nasabuhu, maka Allah pun akan melambatkan, tidak mempercepat derajatnya. Karena kan begini, kita harus ingat, kita jangankan salat wajib, salat sunat. Sejak kita sujud tuh, kepala kita itu taruh ke bawah, Allah mengangkat derajat kita, diangkat karena kepala kita diinjak. Itu jangan lupa. Kan kita beramal tuh, baca sholawat 1 kali, kan Allah membalas 10 kali, mengangkat derajatnya 10, menghapuskan kesalahan 10. Kita baca 1 kali ya sholawat. Jadi setiap itu tuh amalan itu ada semua pengaruhnya. Wirid-wiridan sedapat mungkin lah kita berwirid itu wirid apa aja, asalkan ada yang menuntun, bukan buat seorang. Bahwa itu ada ganjaran semua 10 kali diangkat, dijawab, dibalas. Dan 10 kali itu kan pertama menghapus dosa kecil kita 10 kali, dosa besar dan harus tobat. Setelah itu derajat kita diangkat 10. Kalau ada bala itu dihindarkan. Itu tujuannya, maka jangan heran. Masih apalah ini banyak wirid, karena dari dulunya begitu memang. Itu lagi. Sampai contoh lagi habis Jumat. Kenapa baca Fatihah 7 kali? Fatihah 7, Qur'an 7, Qur'an 7, itu ada riwayat memang. Karena Allah, orang baca 7 kali itu, orang itu akan dijaga sampai Jumat yang akan datang. Sudah dijaga oleh Allah. Dan sudah sehingga mesti ada yang mengamalkan seperti itu. Memang lama, makan waktu lah. Dengan syarat membacanya itu kakinya jangan bergerak, tetap duduk dan tahiyat. Pada bersilah lain dari kita ya. Jadi assalamualaikum, jahat 7 kali, jangan diubah bersilah tiap kerja dalam tahiyat itu. Nah itu apa namanya? Banyak khasiatnya, ada hadisnya.
Jadi tujuan kita kan begini, setiap amal itu Allah angkat derajatnya. Kalau dia lambat ke Allah angkat derajatnya gitu. Kan dikatakan wa man bata'a bi amaluhu lam yusri' bi nasabuhu. Katanya kata Rasulullah, barang siapa melambat-lambatkan amalnya, maka Allah tidak mempercepat derajatnya. Mengangkat derajatnya itu dilambatkan. Itulah yang Allah. Tapi paling susah kita ini tidak suka nunda-nunda, kebiasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini syarahan hadis tadi. Barang siapa yang melapangkan kesempitan seseorang, maka Allah akan melapangkan juga kesempitan khususnya di hari kiamat. Makanya fihi dalil ala istihbabil qardi wa ala isbabi khalasil asir min aidil kufar. Ini dalil, hadis ini menjadi dalil atas sunnahnya meminjami, menghutangi orang itu hukumnya. Kalau orang berhutang itu sunnah. Nah, itu ada termasuk melepaskan kesukaran orang dengan cara bila bayar. Juga sunnah melepaskan orang yang ditawar dari kekuasaan orang kafir. Ini seperti cerita Nabi Yusuf. Sesungguhnya Nabi SAW ketika keluar dari penjara, karena Nabi Yusuf itu kan pernah di penjara karena dituduh berbuat serong. Ketika Nabi Yusuf keluar dari penjara, ada tulisan di atas pintu penjara, hadza qabrul ahya wa syamatul ada wa tajribatul asyiq. Ini adalah kuburannya orang-orang yang pemalu dan tempatnya musuh-musuh yang suka mengejek dan ujian bagi orang yang benar. Itu penjara zaman dulu. Wa yadkhulu fi hadzal bab adaman al-musir, dan yang termasuk dalam bab akan dilepaskan daripada kesukaran di akhirat adalah orang yang menanggung pada orang yang kesukaran. Kalau di tempat kita ini, kalau kita pikir mana banyak antara orang yang lapang dengan orang yang kesukaran hidup. Jadi kita beritahu dan lebih banyak orang yang suka hidup, ya kan? Maka kalau saatnya kita mampu, ya tolonglah, walaupun sekedarnya semampu kita dan dipaksakan. Artinya begini, bukan kita cuek atau tidak peduli sama sekali, adalah dengan tujuan karena Allah. Tapi kalau kita lemah, maksa-maksakan diri pun tidak mampu, tidak boleh juga. Kalau kita maksa-maksakan diri supaya kita menolong orang pun tidak boleh. Sebagai contoh, dan karena menolong orang sampai kita tidak kesukaran, itu pun tidak bagus karena akan menyusahkan diri sendiri. Tapi kalau masih ada kelapangan, itulah kita tolong dengan harapan supaya kita juga dilepaskan dari kesukaran dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala manja bil kalau aslu amsalina. Barang siapa datang dengan bil hasan dengan suatu kebaikan, maka baginya 10 perumpamaan dari kebaikan. Ini dalil-dalil orang berbuat baik satu ya. Jadi kita ingat ya. Dari kalau saya perhatikan, dausalah manusia, contoh jalan hewan. Di rumah saya itu ada kucing. Kucing itu
makannya memilik sekali. Kalau udah dikasih makan kucing whiskas suka pertama. Kemudian ketika ada orang makan pakai ikan, mau gak ikan? Tidak lagi mau makan whiskas. Milih terus. Ikan asin tak mau, ikan goreng maunya. Lalu ikan goreng tak mau, ikan mentah ini makannya. Habis ikan mentah. Kalau kita turutkan nafsu, kan kita usir ikan tidak kucing. Tapi Rasulullah sayang kucing. Nah beginilah mungkin kita kasihlah fasilitasi sediakan. Kalau perlu belikan ikan murah untuk khusus makan kucing. Jadi kadang-kadang tak mau dia makannya apa? Makan ikan tuh, maunya dibelikan yang pakai whiskas apa tuh, memang untuk kucing. Kalau kita ikutkan nafsu, kita marah, kucingnya diusir. Tapi kalau kita ingat Rasulullah suka sahabat Nabi Hurairah sampai digantikan lagi bapaknya kucing. Ingat ke sana, ya kita paksa apa? Kita niatkan aja lah. Untuk baiknya enggak. Jadi kadang saya keluarkan tuh kasih makan dulu baru keluar. Soalnya kalau di rumah di dalam terus yang jaganya itu kotorannya itu barangan itu praktek. Kenapa? Kita pun sadar ibadah kita ini masih sedikit, maka kita niatkan ibadah dengan menolong makhluk Allah juga gitu. Walaupun hanya hewan apalagi manusia ya. Insya Allah akan disambung lagi, akan datang belum selesai insya Allah ini. Sampai sini sudah masuk ke Indonesia, mohon maaf. Dan saya mohon maaf benar datang saya datang setelah adalah umur saya pun udah memang waktunya sakit. Darah tingginya agak susah. Jadi kalau darah naik motor kan tidak dapat sendiri sekarang. Terus ada yang bawa darah tinggi ini susah. Udah mau turun naik jatuh. Insyaallah, tapi insyaallah niat berbuat baik itu ya. Dan ya kita dapat insyaallah pelajaran ini akan diteruskan layak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.